Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Pratama Mangkupurnama. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil pembuatan project charter berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan terhadap studi kasus pada MPTI 02 terkait proyek dari JWD Consulting. Oke, sedikit intermezzo dari saya terkait apa itu project charter. Jadi sederhananya, Project Charter itu adalah sebuah dokumen awal yang bersifat formal dan penting, yang mana dokumen ini berisikan ringkasan secara singkat terkait tujuan, ruang lingkup, sumber daya, batasan, dan jadwal dari proyek yang direncanakan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan atau dasar yang dapat mengarahkan dan mengelola proyek. Oke, lalu pada project charter yang saya buat ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ya, ada general project information, project description and scope, lalu project stakeholders, dan yang terakhir deliverable and quality. Oke, masuk ke poin A, general project information. Di sini ada beberapa isian. Yang pertama, project name, yaitu JWD atau kepanjangannya Jiwa Wiradaya Consulting Intranet Site Project. Lalu project description-nya ini, proyek ini diperkasai oleh Joko Prakoso, ya, selaku CEO JWD Consulting, yang ditunjukkan untuk peningkatan mutu layanan dengan memfasilitasi manajemen proyek dan menyediakan informasi kepegawaian di situs intranet perusahaan yang dapat diakses oleh semua pengguna sistem JWD Consulting. Lalu project manajernya di sini adalah Gendis Permata, organisasional unitnya JWD Consulting. Lalu di sini estimate time atau estimasi waktu yang diharapkan agar proyek ini dapat diselesaikan, yaitu dalam waktu 6 bulan, sesuai dengan permintaan dari klien eksternal selaku sponsor dari proyek ini. Lalu estimate cost atau estimasi biaya ini dibuat berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari kalkulasi biaya gaji manajer, staf proyek, dan jasa software outsourcing. Lalu juga sesuai dalam lampiran pada dokumen business case, yaitu diperoleh estimate cost-nya itu sebesar $140.000. Lalu untuk estimate profit atau estimasi keuntungannya itu sebesar $200.000 per tahun. Oke, lanjut ke poin B, Project Description and Scope. Project objektifnya itu mengembangkan aplikasi situs intranet yang membantu pembagian pengetahuan manajemen proyek di dalam perusahaan. Project goal-nya, platform terpusat untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan praktik terbaik antar tim dan konsultan di perusahaan. Project purpose-nya, meningkatkan visibilitas keahlian perusahaan kepada klien, serta visibilitas keahlian perusahaan kepada klien dan publik ke beberapa bagian intranet. Masuk ke poin C, project stakeholders. Project manajernya itu ada Gendis Permata, CEO-nya ada Joko Prakoso, IT timnya ada Priscilla, project management timnya yaitu Feni Sidabutar, lalu kliennya ada Sanjoko dan Denhot. Masuk ke poin terakhir, poin D, deliverable and quality. Deliverable ini bisa dikatakan semacam luaran yang dihasilkan dari proyek ini, yaitu yang pertama ada aplikasi intranet, yang kedua user manual, lalu yang ketiga laporan validasi dan percobaan, dan yang terakhir laporan akhir proyek. Masuk ke quality, nah quality-nya, demi meningkatkan kualitas dan hasil dari proyek ini, tim proyek mengimplementasikan pendekatan yang sistematis dan dengan eksperimen dan validasi serta mengirimkan pertanyaan terkait konsultan dari JWD Consulting untuk memperoleh umpan balik yang diperlukan. Tim proyek juga mengimplementasikan standar industri demi membantu pengembangan aplikasi dan memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan oleh pengguna dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Oke, itulah terkait isi dari project charter yang sudah saya buat. Sekaligus juga ini mengakhiri dari video ini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf, dan terakhir saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.